Pemirsa, jumpa kembali bersama penyiar Anda Mr. RA dari kawasan wisata Pulau Dua, Kota Bengkulu di studio Obras Selimbur TV YouTube channel. Kami sudah kehadiran tamu seorang pemerhati politik, Mr. Ade. Selamat malam Bung Ade. Selamat malam Bung Air. Bagaimana kabarnya Bung Ade? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Tetap protokol kesehatan Bung Ade ya. Pasti. Ya, masker kita ada tuh di samping ya. Ya. Kita pada hari ini masih dalam suasana pandemi. Ya tentunya kita masih mematuhi protokol kesehatan Bung Ade. Betul. Oke Bung Ade. Bung Ade kembali kepada topik sebagai pemerhati politik di Provinsi Bengkulu. Ya tentunya kami dari Selimbur TV YouTube channel ingin meminta pengalaman ataupun sekaligus meminta pandangan dan ramalan bagaimana potensi ataupun kans daripada parpol-parpol pendatang baru untuk bertarung di 2024 ini. Bagaimana itu ramalan ataupun pandangannya terus ada sebagainya lah kira-kira Bung Ade. Baik Bung RA. Mungkin lebih tepatnya memprediksi gitu lah ya, gitu ya. Memprediksi ataupun juga memperkirakan kejadian-kejadian konstelasi politik di tahun 2024 nanti gitu ya. Kembali lagi 2024 sangat ditentukan saat ini Bung gitu kan. Saat ini menentukan arah gitu kan. Dan juga corak untuk mewarnai konstelasi 2024. Kenapa saya katakan mulai hari ini gitu kan? Ya, untuk saat ini gitu kan. Ini kan terlihat juga nih saat ini kan proses artinya perjalanan demokrasi di Indonesia gitu kan, yang terus dinamis gitu kan, terus bergerak gitu kan. Ini akan memunculkan juga gitu kan satu pandangan-pandangan masyarakat untuk menilai gitu, melihat bahkan juga mungkin untuk menjas gitu kan seseorang layak atau tidak menjadi kandidat ataupun juga partai-partai pengusung baru mana yang mungkin nanti yang akan dipilih seperti itu kan. Ini tidak luput juga gitu kan partisipasi politik dari masyarakat itu sendiri, kepedulian dari masyarakat sendiri tentang demokrasi perpolitikan di Indonesia. Untuk saat ini memang belum terlihat secara jelas gitu kan, karena memang waktunya memang masih terlampau dini, masih panjang ya, masih panjang 2024. Namun bukan berarti tidak ada aktivitas untuk mengarah ke sana gitu, ke arah 2024 ke arah 2024. Terkhusus juga sekarang ini kan sedang ada apa ya menghimpun gitu kan, menghimpun beberapa tokoh-tokoh gitu kan, menghimpun juga beberapa kekuatan-kekuatan di daerah untuk pembentukan partai-partai baru ke depan. Karena memang undang-undang kita juga membolehkan gitu kan, apabila memang ke satu partai yang tidak lolos dalam parliamentary threshold itu dapat gitu kan membentuk partai baru gitu. Partai baru. Tidak menutup kemungkinan 2024 itu akan ramai Bung gitu kan. Akan ramai. Ramainya dari mana ya? Dari pendatang baru atau gimana? Peserta baru gitu kan. Peserta baru. Karena memang kita tahu hanya berapa ya? 10 partai yang lolos ya. 10 partai kalau nggak salah saya ya. 10 partai yang lolos di tahun 2019 kemarin sebagai pemenang pemilu. Itu berhak untuk menjadi peserta pemilu ke depan gitu. Yang kan otomatis itu ya. Otomatis bisa langsung jadi peserta pemilu Bung Ade ya. Diverifikasi kembali gitu kan. Untuk keberadaan partai-partai yang tereliminir ya itu atau dia tidak memenuhi electoral gitu ya. Tidak memenuhi ya electoral thresholdnya. Ya, maka dia akan meleburkan diri gitu kan. Baik itu secara internal gitu kan, maupun juga mungkin dia berkolaborasi dengan beberapa partai yang sama-sama tidak lolos gitu kan. Artinya ke depan itu sendiri saya melihat kecenderungan ini akan seru nih Bung, seru sekali. Karena saat ini kan terutama sekali nih kan partai pemenang pemilu 2019 itu gitu kan sudah 2 kali itu mencalonkan presiden dan ya sukses gitu kan. Sukses terus ya. Nah, namun di yang ketiga ini belum tentu juga gitu kan. Karena masyarakat akan melihat juga gitu kan dari program-program kerjanya, daripada rencana ke depannya, ya, daripada sikap dan perilaku para politikusnya gitu kan. Itu jadi ukuran-ukuran juga.
tidak menutup kemungkinan potensi untuk partai-partai baru itu akan muncul gitu kan. Bahkan kalau memang dikelola dengan baik, pengertiannya membuat satu rencana kegiatan yang bagus gitu, kemudian platform partainya jelas gitu kan ya. Terus jangan lupa juga Bung, gitulah, kefiguran seorang tokoh partai juga gitu kan, itu menentukan juga gitu kan, menentukan partai-partai tersebut itu layak atau tidak layak masyarakat akan memilihnya gitu kan. Tidak juga terlepas juga dari sisi struktur kepengurusan itu sendiri. Siapa sih yang berada di dalam struktur kepengurusan partai sendiri gitu kan. Itu kan juga menjadi satu sorotan bagi masyarakat. Apakah orang-orang yang ada di dalam partai itu pantas atau layak untuk mereka dukung atau mereka pilih. Itu Bung. Oke. Ini prediksi Bung Ade, kan kalau yang otomatis sudah lolos menjadi kontestan di 2024 itu kan ada 10 partai itu Bung ya. Iya. Nah, jadi kan ada partai-partai baru ini Bung Ade. Iya. Itu prediksi ataupun ramalan Bung Ade, kira-kira partai baru yang lolos ini kisaran berapa buah partai begitu? Apa 5 apa 10 gitu? Iya. Penambah yang 10 tadi. Iya. Memang sulit untuk kita pastikan gitu kan, Ya. karena saat ini ya memang baru beberapa partai-partai baru aja yang muncul ya ke publik gitu kan. Itu kecenderungan memang sempalan atau pecahan dari partai-partai yang sudah ada gitu kan, yang sebagai pemenang pemilu gitu kan, karena ada masalah internal gitu kan, dia membentuk partai-partai baru gitu kan. Nah ini yang menjadi menarik juga ke depan ya, itu saya katakan tadi. Untuk sulit untuk diprediksikan apakah partai-partai yang lama itu tetap bertahan gitu kan, atau semakin kuat, atau malah dia tereliminir. Karena kecenderungan saat ini partai-partai yang pemenang pemilu saat ini kan kita udah ketahui tuh, beberapa partai banyak anggotanya yang keluar gitu kan, dari struktur kepengurusannya dan membentuk partai baru nih. Partai baru ya. Ini kan juga ya akan mengurangi gitu kan, akan mengurangi perolehan suara, elektabilitas partai dan segala macamnya gitu kan. Tinggal lagi bagaimana partai-partai baru tersebut bisa mengambil hati masyarakat Indonesia dengan berbagai program-program kegiatannya, program-program kerjanya. Kemudian yang lebih penting lagi, seberapa jauh gitu manfaat bagi masyarakat kehadiran partai baru itu gitu. Oke Bung Ade. Terima kasih Bung Ade. Pemirsa, kami sudah melakukan dialog. Tentunya pemirsa ke depan bisa menilai dan memberikan tanggapan kepada tim Selimbur TV YouTube channel. Sampai jumpa di episode yang akan datang. Jangan lupa share, like and subscribe.